إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan majelis kita di dalam mengkaji kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik, yaitu sebuah kitab fikih yang berdasarkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pembahasan kita pada malam hari ini masih tentang sifat salat, yaitu pada pembahasan tentang membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa di antara rukun salat adalah niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Maka sebelum kita masuk ke rukun yang keempat, yaitu berdiri, beliau menyebutkan terlebih dahulu pembahasan tentang hal yang disunnahkan setelah menyelesaikan rukun pembacaan surat Al-Fatihah, yaitu membaca surat lain setelah surat Al-Fatihah. Maka beliau katakan di sini, "Tsumma yundabu li imamin wa munfaridin fi raq'atil ula was-tsaniyati faqat ba'da al-Fatihati qira'atu suratin kamilah." Kemudian, yaitu setelah selesai Al-Fatihah dan selesai mengaminkan bacaan imam atau bacaan sendiri, kalau dia salat sendiri, maka disunnahkan bagi imam dan juga bagi makmum untuk membaca satu surat sempurna setelah surat Al-Fatihah di rakaat yang pertama dan yang kedua saja. Itu maksudnya, bagi imam, orang yang posisinya sebagai imam, setelah surat Al-Fatihah maka disunnahkan untuk membaca surat lain. Bagi makmum, apakah makmum juga membaca surat? Makmum apabila dia tidak mendengar bacaannya imam, karena mungkin posisinya yang jauh dari imam, tidak ada pengeras suara, dia hanya bisa mendengar takbir-takbir saja, atau melihat pergerakan rukun satu dengan rukun yang lain, tapi tidak bisa mendengar bacaan imam, atau bacaan imam tidak terdengar dengan jelas, maka hukum dia sama seperti hukum orang yang salat sendiri, dalam hal disunnahkan juga untuk membaca surat setelah Al-Fatihah, membaca surat lain setelah Al-Fatihah. Ini berlaku bagi siapa ini? Bagi imam, kemudian bagi orang yang salat sendiri, dan juga bagi makmum yang tidak bisa mendengar bacaan imamnya. Tapi bagi makmum yang dia mendengar bacaan imam, yang dia baca cukup Al-Fatihah saja. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dalam mazhab wajib bagi makmum untuk tetap membaca surat Al-Fatihah. Tapi surat selain Al-Fatihah tidak dia baca dan tidak disunnahkan, karena diperintahkan untuk mendengar bacaan imam kalau dia mendengar bacaan imamnya. Selain itu, pembacaan surat lain surat Al-Fatihah itu hanya dilakukan pada 2 rakaat, yaitu rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Kalau salat itu hanya 2 rakaat, berarti di seluruh rakaatnya. Kalau salat itu lebih dari 2 rakaat, berarti cukup di yang pertama dan yang keduanya saja. Dan disunahkannya adalah qira'atu suratin kamilah, membaca
surat secara utuh. Maka sebagian para ulama menyebutkan yang lebih afdal adalah membaca surat secara utuh. Maksudnya bukan sepenggalan dari surat saja, tapi surat yang dia secara utuh dibaca. Meskipun sebenarnya boleh saja, tidak disyaratkan harus satu surat penuh. Namun mana yang lebih afdal? Kalau berbicara yang lebih afdal, maka sebagian para ulama menyebutkan diutamakan atau dianjurkan untuk lebih mengutamakan membaca surat secara utuh, tidak sebagian ayat-ayat dari surat tertentu saja. Kemudian beliau katakan wa yundabu li subhin wa zuhrin. Beliau mulai merinci mana sunnahnya, mana yang lebih afdal yang dibaca di dalam salat-salat. Beliau katakan disunnahkan pada salat subuh dan salat zuhur membaca surat yang masuk dalam kategori tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal yaitu deretan surat-surat al-mufassal. Disebut surat-surat mufassal kenapa? Sebagian ulama menyebutkan alasannya karena surat-surat tersebut yang banyak terpotong-potong, yaitu ayatnya banyak, suratnya banyak difasal, banyak adanya jedanya. Jadi surat-suratnya tidak terlalu panjang. Surat-surat yang tidak terlalu panjang, tidak seperti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa yang panjang sampai berhalaman-halaman, bahkan satu juz lebih. Namun surat Al-Mufassal adalah surat-surat pendek. Kita menyebutnya dengan surat-surat pendek. Dan surat Al-Mufassal tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu Tiwalul Mufassal, Qisarul Mufassal, kemudian Awsatul Mufassal yang panjangnya, kemudian pertengahan, dan yang paling akhir-akhirnya itu disebut Qisar, Qisarul Mufassal. Nah, beliau sebutkan kalau pada salat subuh dan salat zuhur maka yang dibaca anjurannya atau sunnahnya adalah yang tiwalul mufassal, yang bagian tiwal, bagian panjang dari surat-surat yang pendek. Tentang mana yang dimulai dari mana surat al-mufassal tersebut terdapat khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menyebutkannya kategori mufassal itu dari surat Qaf, yang lain menyebutkan dari surat Al-Hujurat, itu awal mufassalnya. Tiwalnya ya dari awal itu sampai pertengahan, yang sebagian menyebutkannya. Baik. Kemudian beliau katakan wa asrin wa isya'in awsatuhu. Adapun pada salat asar dan pada salat isya maka awsatu al-mufassal, yang awsat, yang pertengahan, tengah-tengah al-mufassal. Wa maghribin qisaruhu. Adapun pada salat maghrib maka qisarul mufassal, lebih banyaknya, lebih seringnya Rasulullah membaca yang qisar, yang pendek, itu dari akhir-akhir, dari mulai salat ad-duha sampai surat An-Nas, itu qisar karena pendek. Kenapa demikian? Hikmahnya adalah kalau pada waktu subuh itu adalah waktu yang masih nasyat, masih semangat. Selain itu rakaatnya pun pendek, rakaatnya sedikit, yaitu cuma 2 rakaat. Maka diperbanyak bacaannya, yaitu pakai yang tiwal. Pada salat zuhur pun tadi beliau sebutkan membaca yang tiwal, yang panjang. Panjangnya adalah panjang dalam kategori surat mufassal, bukan panjang di keseluruhan surat Al-Quran, tapi panjang dalam kategori surat-surat al-mufassal. Surat mufassal itu sudah di juz-juz akhir, mulai dari Qaf atau Hujurat. Nah, kalau pada salat zuhur maka lebih pendek dibandingkan salat subuh tadi bacaannya, karena rakaatnya lebih banyak, 4 rakaat hikmahnya.
Adapun pada salat asar dan isya maka yang wasat, yang tengah-tengah, tidak sepanjang yang tiwal. Adapun maghrib maka yang pendek, yang qisar. Kenapa demikian? Karena waktu maghrib itu sempit. Waktu maghrib, salat maghrib lebih sempit dibandingkan waktu salat yang lainnya, maka dibacanya yang qisar saja. Meskipun ada kalanya Rasulullah SAW membaca surat yang panjang, tapi tidak selalu. Lebih banyak apa? Yang pendek. Itulah sunnahnya, atau itulah yang lebih afdalnya. In radiya bitiwalihi wa awsatihi ma'mumuna mahsurun wa illa khaffaf. Ketentuan bacaan ini, yaitu bacaan yang tiwal pada salat subuh, yang panjang, sedikit panjang pada salat subuh dan zuhur, juga pada salat asar dan isya, ini apabila makmum mahsur ridha terhadap bacaan imam yang sedikit memanjangkan tersebut. Maksudnya makmum mahsur dijelaskan para ulama adalah kalau orang yang salat enggak ada lagi orang lain yang salat selain mereka, ya cuman mereka aja yang salat. Kalau mereka ridha sehingga mereka akan tetap bertahan bersama imamnya di salat tersebut, tidak kabur kemudian tidak balik lagi salat kemudian, maka tidak mengapa imam membaca sesuai ketentuan tadi. Tapi kalau seandainya mereka tidak ridha, maka imam itu meringankan bacaan. Maka di situ seorang imam dia dituntut untuk bisa mengetahui kondisi jamaah. Dia dituntut untuk bisa memperhatikan kondisi para jamaahnya. Supaya apa? Supaya tidak menjadikan jamaahnya itu malah enggan untuk sholat berjamaah. Tidak menjadikan para jamaahnya malas untuk datang sholat berjamaah. Karena itu beliau katakan wa illa khaffaf, kalau ternyata dia dapati para makmumnya tidak ridha, kalau bacaannya panjang dan lama, maka dia ringankan. Kan sholatnya berjamaah. Kalau ingin memanjangkan silahkan di sholat sunnah, dia bisa sholat sendiri. Ingin memperbanyak bacaannya. Namun di sholat wajib yang berjamaah, dia perlu memperhatikan kondisi dan kesibukan para makmumnya. Dia harus lihat seperti itu. Harus bijak di dalam mengambil sikap atau memilih bacaan-bacaan di dalam salatnya. Wali subhil jum'ah. Kemudian di antara sunnah yang datang juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan yang dibaca pada salat subuh di hari Jumat. Rasulullah SAW sering atau bahkan yang bisa dikatakan hampir-hampir tidak meninggalkan untuk membaca surat As-Sajdah wa hal ata pada subuh di hari Jumat. Subuh di hari Jumat. Wali subhil Jumati alif lam mim as-sajdah wa hal ata, juga hal ata, itu hal ata al-insan, surat al-insan. Ini maksudnya adalah surat al-insan. Hal ata al-insan hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Wali sunnati subhi wa sunnatil maghrib. Kemudian di antara surat yang juga disunnahkan, yaitu disunnahkan maksudnya adalah datang dan dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan berarti kalau tidak melakukannya dia menyelisih syariat, bukan. Maksudnya sunnah di sini adalah dianjurkan, istihbab. Sunnah subuh dan sunnah maghrib serta 2 rakaat tawaf dan salat istikharah yang dibaca adalah al-kafirun dan al-ikhlas. Ini pada salat sunnah yaitu qabliyah subuh, kemudian sunnah maghrib, dan juga 2 rakaat setelah tawaf dan salat istikharah. Maka dibaca adalah qul ya ayyuhal kafirun dan surat al-ikhlas. Wa yundabu tartil wa tadabbur, dan di dalam membaca surat-surat tadi dianjurkan pula untuk tartil. Tartil yaitu tidak terlalu cepat dan juga mentadaburinya. Tadi baca wa tuqrahu suratu lima'mumin yasma'u qira'atal imam, dan dimakruhkan bagi makmum yang mendengar bacaan imam untuk membaca surat. Tadi kita sebutkan bahwasanya makmum kalau dia mendengar bacaan imamnya dia diam. Yang dia baca hanya surat Al-Fatihah. Setelah selesai dari Al-Fatihah dia diam, tidak mengikuti bacaannya imam, tidak pula membaca surat sendiri.
Fa in kanat sirriyatan aw jahriyatan wa lam yasma' li bu'din aw samamin nudibat lahu aidon. Namun kalau ternyata makmum tadi salatnya di posisi yang sirriyah, dia tidak mendengar bacaannya imam, atau di salat jahriyah tapi posisinya dia jauh dari imam sehingga tidak mendengar, maka nudibat lahu dzalik, maka dianjurkan pula untuk membaca surat. Wa yutawwilul ula ala tsaniyah, dan dalam membaca surat tadi di rakaat pertama lebih dipanjangkan dibandingkan di rakaat yang keduanya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah karena di awal-awal rakaat itu masih hikmahnya, di antara hikmahnya atau manfaatnya, apabila itu imam dia menunggu makmum yang mereka datangnya terlambat. Kalau dia sholatnya sendiri, maka di awal dia masih dalam kondisi yang nasyat, yang masih semangat. Di rakaat yang kedua dia ringankan sedikit dibandingkan yang rakaat pertama. Walau fatal masbuq raka'atani fatadarakahuma ba'da salam. Sekarang beliau membahas gimana kalau makmum masbuq. Makmum masbuq datangnya di rakaat ketiga, sehingga tidak sempat untuk membaca surat. Atau misalkan intinya makmum masbuq tersebut ketika sholatnya masih bersama imam dia tidak baca. Apakah dia harus membaca surat di rakaat yang dia melengkapinya setelah imamnya salam? Maka beliau katakan, kalau seandainya makmum masbuq tertinggal 2 rakaat, kemudian dia menyempurnakannya setelah imam salam, nudibat as-suratu fihi masirran, maka dia dianjurkan pula untuk membaca suratnya. Padahal itu rakaat keberapa? Ketiga dan keempat bagi makmum, no? Karena kan tadi rakaat pertama dan kedua dia sudah bersama imam, tapi dia tidak bisa membaca, tidak sempat karena imamnya juga tidak membaca, otomatis lebih cepat bacaannya. Maka pada rakaat yang dia menambah, dia disunahkan pula untuk membaca surat sebagai ganti dari rakaat pertama dan yang kedua, agar di dalam salat yang dia lakukan tetap dia membaca surat selain Al-Fatihah. Ini permasalahan tentang membaca surat. Kemudian berikutnya di antara sunnah lain di dalam salat adalah masalah menjaharkan bacaan. Tadi di antara sunnahnya membaca surat. Sekarang di antara sunnah-sunnah salat adalah menjaharkan bacaan. Wa yajharul imamu wal munfaridu. Imam, orang yang posisinya imam dan juga orang yang salat sendirian, maka dia menjaharkan bacaannya, itu bacaan Al-Fatihah dan bacaan surat. Itu adalah bacaan-bacaan yang dijaharkan. Pada salat yang apa? Pada salat subuh, Jumat, salat Id, salat istisqa, salat gerhana bulan, dan salat tarawih, serta 2 rakaat dari salat maghrib dan isya. Ini rakaat-rakaat yang dimana sang imam menjaharkan dan juga orang yang salat sendiri menjaharkan. Meskipun dia salatnya sendiri, dia dikiaskan kepada imam karena itu adalah waktu-waktunya menjaharkan. Waktu menjaharkan adalah kalau salat itu salat yang siang disir. Kalau salat itu salat yang malam maka jahar. Salat malam maksudnya padanya maghrib dan isya, tapi yang dijaharkan hanya yang rakaat pertama dan keduanya saja. Adapun ketiga dan yang keempat dia sirkan. Ini berlaku bagi imam dan juga bagi orang yang salat sendiri sebagaimana beliau sebutkan. Fa in qada, sekarang gimana kalau salatnya salat qada? Itu dia kelupaan salat. Atau dia mengqadha salat karena kelupaan salat atau sebab yang lain. Dulu dia pernah meninggalkan salat, kemudian taubat,
Kita ketahui bahwasanya jumhur mayoritas para ulama mewajibkan mengqadha meskipun sudah terlewat waktunya. Ternyata mengqadhanya ini tidak sesuai dengan waktu sholatnya. Waktu sholat Isya dia qadha di siang hari. Waktu sholat Asar dia qadhanya sudah masuk malam hari. Karena kan kalau sholat qadha tidak mesti sesuai dengan waktu sholat yang berikutnya, karena qadha itu waktunya sudah luas. Kapan dia ingat dia qadha, kapan dia mengetahui dia harus mengqadha, dia mengqadhanya. Maka beliau sebutkan kalau dia mengqadha salat yang sebenarnya waktunya adalah malam, atau salat yang waktunya adalah siang, dia qadhanya di malam hari, maka dia bacanya jahr. Salat zuhur kan harusnya sir di siang hari, tapi dia mengqadhanya di malam hari, mengerjakannya di malam hari. Dia bacanya sir apa jahr? Dia bacanya jahr karena mengikuti waktu. Ketentuannya apa? Salat yang dilakukan di malam dijaharkan, salat yang dilakukan di siang disirkan. Salat yang dia di luar waktunya maka mengikuti waktu qadhanya, bukan mengikuti waktu salat yang dia tinggalkannya. Nah, kalau misalkan salat asar atau salat zuhur dia qadhanya di waktu isya, dia bacanya juga jahr, mengikuti waktu tersebut. Au faitatan nahari awil laili naharon asar. Sebaliknya, kalau salat yang diqadha adalah tadinya salat yang dilakukan di waktu malam, itu salat isya atau salat maghrib, dia mengqadhanya di waktu siang, ingatnya baru siang, maka dia membacanya sir. Ini masalah mensirkan dan menjaharkan mengikuti waktu. Kecuali salat subuh. Salat subuh dijaharkan, tapi ketika mengqadhanya sudah masuk siang, sudah terbit matahari. Kan ketentuan siang itu kalau sudah terbit matahari sudah nahar, siang. Terbenam matahari masuk malam. Nah, kalau dia salat subuh, khusus pada salat subuh, maka meskipun di siang hari dia jaharkan. Kalau khusus pada salat subuh, maka dia tetap jaharkan meskipun dilakukannya sudah kelewat dari waktu salat subuh. Adapun selain salat subuh, maka mengikuti waktu dia mengqadha. Kalau malam ya bacanya jahar, kalau dia qadhanya di waktu siang ya dibacanya sir. Illa subha fa innahu yajharu bi qada'iha mutlaqan, kecuali subuh maka dia mengqadhanya dengan cara jahar bagaimanapun keadaannya. Ini pendapat yang beliau sebutkan, namun disebutkan sebagian para ulama yang lain yang mu'tamad dalam mazhab, disebutkan dalam catatan kaki di sini, bahwasanya salat subuh seperti yang lainnya. Jadi ternyata Ibnu Naqib dalam masalah salat subuh tadi beliau mengambil pendapat kedua di dalam mazhab, masih sama-sama pendapat mazhab, tapi beliau ambil pendapat yang satunya yang catatan kaki di sini di kitab yang ada pada saya disebutkan bahwasanya yang mu'tamad adalah sebaliknya. Allah taala a'lam. Baik. Kemudian beliau bahas tentang orang yang tidak mampu untuk membaca surat Al-Fatihah. Selesai membaca tentang surat-surat yang sunnah, kembali lagi tentang surat Al-Fatihah bagi orang yang tidak mampu. Wa man la yusinul Fatihata lazimahu ta'allumuha. Barang siapa dia tidak mampu membaca Al-Fatihah, tidak benar di dalam baca Al-Fatihah, maka wajib dia belajar. Wajib belajar dan wajib menghafalnya. Kalau dia tidak hafal, tidak bisa untuk membaca Al-Fatihah, dia wajib belajar. Bahkan kata para ulama, kalau seandainya belajarnya itu butuh safar, dia wajib safar. Apabila safar itu dia miliki bekal untuk safar dan ada untuk makannya, karena wajib belajar ketika itu, wajib mempelajari surat Al-Fatihah. Misalkan dia belum menghafal surat Al-Fatihah atau belum bisa membaca dengan benar, yang mengajarkan adanya di luar kota, maka dia yang harus safar.
kalau tidak ada pengajar yang datang ke tempat dia. Karena membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun salat yang sehari-hari harus dia lakukan. Dan kita telah sebutkan membaca surat Al-Fatihah harus benar dalam segi apa? Makhrajnya, tidak boleh dia mengganti huruf satu dengan huruf yang lainnya. Begitu juga tidak melakukan kesalahan lahan mengganti harokatnya yang menyebabkan berubahnya makna atau mengurangi huruf-hurufnya. Tidak sah bacaan Al-Fatihahnya kalau tidak benar, tidak sah salatnya juga. Maka dia wajib belajar. Kata beliau, lazimahu ta'allumuha, wajib dia belajar. Kalau dia belum hafal, wajib dia menghafal. Wa illa, kalau dia tidak bisa belajar, misalkan tidak bisa belajar, ya dia mau kemana juga nggak ada yang ngajari, nggak ada yang bisa mengajarkan dia, memberitahukan dia tentang surat Al-Fatihah. Faqira'atuha min mushaf, maka caranya kalau dia belum hafal, dia baca melalui mushaf. Salat, meskipun salat wajib, dia bacanya sambil melihat kepada mushaf. Kalau apa? Kalau dia belum hafal. Kalau dia sudah hafal, maka kata para ulama dimakruhkan dia membaca di mushaf pada salat fardu. Adapun pada salat yang nafilah, kalau memang ada keperluan, misalkan dia tidak menghafal surat-surat yang panjang, maka tidak mengapa. Bahkan kalau posisinya pun sebagai seorang imam, sebagaimana ketika itu sebagian para sahabat atau Zakwan, yaitu budak Aisyah radhiyallahu anha, mengimami dengan membaca di mushaf. Tapi pada salat fardu tidak boleh kecuali ada hajah. Apa hajahnya? Dia belum hafal Al-Fatihah. Fa in ajaza li adami dzalik, kalau mushaf pun enggak ada, buat beli mushaf juga enggak punya uangnya. Aw lam yajid mualliman, enggak ada orang yang mau ngajari. Atau misalkan ada orang mau mengajari tapi harus diberikan upah, sedangkan dia tidak punya uang untuk membayar upahnya. Audaqal waktu, atau kalau dia belajar keburu habis waktu sholat, nggak hafal-hafal karena mungkin sangat lambat di dalam menghafal. Harumat bil ajamiyah, maka tidak bisa digantikan dengan terjemahan. Surat Al-Fatihahnya tidak bisa digantikan dengan terjemahannya. Fa in ahsana ghairaha, namun caranya adalah kalau dia hafal surat yang lain, ayat lain dari Al-Qur'an selain Al-Fatihah, lazimahu sab'u ayat, dia wajib baca 7 ayat. La yanqusu hurufuha an hurufil Fatihah, yang huruf-hurufnya tidak lebih sedikit dari ayat Al-Fatihah. Itu 7 ayat sebagai pengganti, tiap ayat enggak boleh lebih pendek dari ayat dalam surat Al-Fatihah sebagai pengganti surat Al-Fatihah. Fa in lam yuhsin Qur'anan, kalau itu juga enggak bisa, baca ayat yang lain enggak bisa, Al-Fatihah aja enggak bisa, enggak hafal apalagi yang lain. Karena biasanya kan yang dipelajari Al-Fatihah dulu. Ternyata itu pun enggak bisa. Lazimahu sab'u adkar, maka dia baca 7 jenis zikir. Jenis zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, atau zikir yang lain ghairu muayyan, tidak tentukan zikir yang apa, yang penting apa? Penting adalah termasuk dalam zikir sebanyak 7 zikir bi adadi hurufiha, yang jumlahnya sebanyak dengan setara dengan huruf surat Al-Fatihah. Semua ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah. Maksudnya bertakwa kepada Allah, jalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wajibkan kerjakan. Mastata'tum, semampu kalian. Dia enggak mampu untuk baca surat Al-Fatihah, ya berganti ke Al-Qur'an, ayat yang lain. Enggak mampu juga, maka kembali ke zikir. Zikir juga enggak bisa. Apa yang harus dia lakukan? Maka Allah katakan di sini, fa in lam yuhsin syai'an waqafa biqadril Fatihah. Enggak ada yang bisa dia baca.
Mungkin kasusnya ini pada orang yang susah sekali menghafal. Menghafal zikir subhanallah aja nggak ingat-ingat. Dan ada, kemungkinan ada orang seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan untuk sholat? Bukan tidak sholat, bukan menggantinya dengan terjemah, tapi waqafa biqadril fatihah. Dia diam, cukup sholat dengan diam selama, kalau seandainya itu sudah membaca al-fatihah baru boleh ruku. Karena di dalam berdiri itu kan ada 2 rukun, membaca al-fatihah dan berdirinya. Kalau membacanya nggak bisa, seenggaknya berdirinya tetap dilakukan. Dan berdirinya, kalau pada orang yang normal bisa membaca, kan berdirinya adalah berdiri selama waktu yang cukup untuk membaca surat al-fatihah. Jadi orang tadi dia harus sudah sholat saja dengan diam selama kira-kira waktu yang cukup untuk membaca surat al-fatihah. Wala i'adata alaihi, dan nanti tidak perlu diulang lagi kalau sudah bisa membaca al-fatihah. Ini terkait dengan orang yang tidak mampu untuk membaca al-fatihah, yang itu merupakan rukun di dalam salat. Sudah masuk ke salat ya? Sudah kan? Masih 5 menit. Baik, kemudian berikutnya beliau menyebutkan rukun yang lain. Wal qiyamu ruknun fil mafruḍah. Rukun yang berikutnya yang beliau bahas ini adalah al-qiyam. Beliau katakan berdiri termasuk rukun di dalam salat wajib. Rukun salat pertama apa? Niat, takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah. Yang keempat, niat. Meskipun ini dilakukan secara berbarengan, sebenarnya berdiri Yang keempat apa? Qiyam, berdiri. Ini berdiri itu adalah rukun. Dalam artian nggak boleh orang yang mampu berdiri tidak berdiri salatnya. Capek, duduk aja lah salatnya. Pada salat wajib tidak boleh. Pada salat wajib tidak sah salatnya. Karena berdiri termasuk rukun di dalam salat wajib. Adapun pada salat sunnah, salat nafilah, maka boleh. Meskipun dia mampu untuk berdiri, dia boleh salat sambil duduk. Tapi pahalanya tidak sama dengan orang yang salatnya berdiri. Adapun pada salat wajib tidak boleh. Selama dia mampu berdiri, namun dia salat duduk, tidak sah salatnya karena dia meninggalkan satu rukun. Ini kaidahnya. Suatu rukun salat tidak boleh ditinggalkan kecuali apa? Tidak mampu untuk mengerjakannya. Kalau dia mampu kemudian dia tinggalkan, maka tidak sah salatnya. Seperti berdiri, dia mampu berdiri tapi malas berdiri, di dalam salat wajib tidak sah. Tapi dalam salat sunnah sah, bahkan salat rawatib. Salat rawatib sambil duduk sah, karena salat rawatib termasuk salat sunnah. Karena Rasulullah SAW mengerjakan salat malam pada sebagiannya adalah dengan duduk, dan Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya salat orang yang duduk setengah dari pahala salat orang yang berdiri. Maksudnya pada salat sunnah. Adapun pada salat wajib maka disyaratkan, diharuskan berdiri kecuali tidak mampu berdiri. Kalau tidak mampu berdiri maka duduk. Tidak mampu duduk maka dengan cara dia miring ke arah kanan, tiduran miring. Tidak mampu maka baru tiduran berbaring pada salat yang wajib. Maka beliau katakan wal qiyamu ruknun mifil mafruḍah. Berdiri adalah rukun dalam salat wajib. Wa syartuhu. Nah, sekarang kalau dikatakan berdiri itu rukun, kapan sih orang dikatakan sah berdirinya? Beliau sebutkan di sini. Syarat berdiri yang sah di dalam salat adalah an yansiba faqara dhahri. Dia tegakkan tulang punggungnya. Dalam artian apa? Fa in mala bihaitsu kharaja anil qiyam. Kalau badannya cenderung sehingga tidak disebut berdiri, awil hana, atau dia menunduk ke depan atau ke belakang, dia miring ke samping, enggak disebut berdiri. Atau dia
condong ke depan atau condong ke belakang. Wasal ila rukni aqrab lam yujzi, maka tidak cukup, posisi itu tidak mencukupi dia untuk melaksanakan rukun al-qiyam. Harus posisinya berdiri tegak, yaitu tulang punggungnya. Adapun kepalanya tidak mengapa nunduk, yang penting apa? Faqara dhahri, tulang punggungnya tegak. Kalau orang yang tulang punggungnya agak bengkok gimana? Agak membungkuk, ya dia sholat dengan membungkuk seperti itu, dengan posisinya. Yang penting tidak boleh dia miring. Gimana kalau sholatnya sambil bersandar? Sholatnya sambil bersandar dalam mazhab tetap sah. Yang penting apa? Yang penting tidak sampai kepada condong, miring yang sudah tidak dikatakan berdiri. Meskipun bersandarnya pada sesuatu yang kalau seandainya sandarannya roboh ngikut roboh, maka dalam mazhab tetap dikatakan sudah berdiri, sah. Yang penting apa? Intisabu faqar dhahri, tegak tulang punggungnya. Gimana kalau kakinya cuma bertadakan ke kaki yang satu? Nanti beliau sebutkan wa yukrahu an yakum ala rijlin wahidah. Makruh kalau dia berdiri di satu kaki saja, satunya diangkat. Wa an yulsika qadamaihi, begitu juga dimakruhkan kalau salatnya kakinya keduanya nempel kayak diikat kayak mayit. Harusnya apa sunnahnya? Sunnahnya direnggangkan. Bahkan sebagian para fuqaha menyebutkan satu shibr, satu jengkal. Namun wallahu ta'ala alam, saya tidak mengetahui dalil pendapat yang dia mengatakan sunnahnya satu shibr. Namun intinya sunnahnya adalah dia memberikan jarak antara kedua kakinya, tapi tidak juga jarak yang terlalu lebar, namun yang normal, berdiri yang normal, posisi berdirinya. Wa an yuqaddima ihdahuma al-ukhra, dan dimakruhkan juga kalau salah satunya lebih maju daripada yang lainnya. Ini tentang berdiri. Wa yubahu naflu qa'idan, adapun pada salat nafilah maka boleh untuk duduk, wa muttaji'an atau tidur sambil miring, ma'al qudrati al-qiyam, meskipun dia mampu berdiri. Baik, itu beberapa permasalahan yang beliau sebutkan tentang rukun al-qiyam, yaitu rukun harus berdiri dalam salat. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian melanjutkan sedikit tentang rukuk. Baik, kita lanjutkan sedikit satu rukun lagi, yaitu rukuk. Beliau sebutkan tsumma yarka', kemudian rukuk. Rukuk ini termasuk rukun, sehingga seorang harus mengerjakan rukuk di dalam salatnya. Kalau dia meninggalkan rukuk, maka berarti belum sah rakaat tersebut. Kalau tidak dia tambah nanti sebelum salam, maka berarti salatnya kurang dan belum sah. Jadi kaidahnya suatu rukun, kalau itu dikatakan rukun, maka harus dikerjakan meskipun kelupaan. Maksudnya dikerjakan meskipun kelupaan, kalau dia ingat harus dia lakukan, dia tambah lagi. Caranya, kalau sudah masuk pada posisi rukun tersebut di rakaat yang berikutnya, berarti rakaat sebelumnya dianggap gagal, tidak dihitung. Misalkan di rakaat pertama belum ruku, ingatnya di ruku, ketika dia ruku di rakaat yang kedua, berarti apa? Berarti tadi belum dihitung satu rakaat. Ruku inilah rakaat untuk rakaat yang pertama, ini belum masuk rakaat kedua, berarti dia karena ketinggalan ruku. Tapi kalau belum masuk pada posisi rukun tersebut di rakaat yang berikutnya, misalkan dia sujud, ingat tadi lupa ruku, apa yang harus dilakukan? Balik lagi ke posisi ruku dengan cara dia berdiri terlebih dahulu kemudian ruku. Nggak boleh dari sujud langsung ruku. Kenapa? Karena nanti beliau sebutkan syaratnya ruku itu adalah niat turunnya untuk ruku.
Dari berdiri niatnya untuk ruku. Kalau dia tadi lupa ruku, berarti kan niatnya untuk sujud. Nggak boleh langsung dari sujud posisinya langsung ke posisi ruku. Harus ke posisi berdiri dulu supaya niat ruku. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Soalnya itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia belum ada niat ruku tadi. Niatnya untuk sujud. Maka dia berdiri dulu. Itu kalau apa? Langsung ke posisi ruku tadi atau melakukan rukunya. Kalau belum sampai di posisi rukun itu di rakaat yang berikutnya. Gimana kalau sampai sholat berakhir belum juga ingat? Ingatnya setelah salam. Maka setelah salam langsung tambahkan lagi 1 rakaat. Karena berarti sholatnya kurang rakaat. Ada rakaat yang gagal karena tidak ada ruku atau tidak ada sujud. Pokoknya tidak ada salah satu rukun, tidak ada Al-Fatihah. Tambah 1 rakaat. Kalau jarak antara salam dan ingatnya belum lama. Kemudian dia mengulang salamnya lagi dan sujud sahwi. Kalau jedanya sudah lama, sudah pulang ke rumah baru ingat, tadi lupa ruku, ulang lagi sholatnya dari awal. Karena sudah putus, tidak bisa disambung lagi antar rakaat tersebut. Itu ketentuan kalau meninggalkan sebuah rukun yang diantaranya adalah ruku, termasuk juga tadi Al-Fatihah, kemudian Al-Qiyam. Baik. Sekarang kita bicarakan bagaimana cara ruku, minimal ruku. Baik, ruku ada cara minimal, ada cara sempurna. Maksudnya apa cara minimal? Yaitu sudah dianggap sah rukunya. Kalau seperti apa? Itu minimalnya. Maka beliau katakan wa aqalluhu, minimalnya an yanhaniya bihaitsu law arada wad arahatihi ala rukbatayhi ma'a i'tidali fil qadar. Minimalnya ruku itu kalau sudah mencondongkan badan sampai pada sudut atau sampai pada kemiringan yang apabila dia memegang lututnya dengan kedua telapak tangan itu sudah terpegang. Meskipun belum menumpu dengan kedua tangannya. Jadi baru posisi memiringkan badan, tapi miring ini kalau seandainya tangannya sudah ke lutut sudah sampai, maka itu minimal ruku. Kalau ada orang yang rukunya seperti itu sudah sah. Tapi kalau rukunya belum seperti itu, atau tangannya sampai lutut tapi dibantu dengan inkhinas, nekuk, dengan nekuk kaki. Karena kan posisinya kalau nekuk kaki jadi tidak terlalu miring jadinya. Maka belum sah rukunya. Ya, rukunya adalah minimal sampai pada sudut kemiringan yang dimana kalau tangannya meletakkan ke lutut itu sudah sampai, minimal itu sudah sah rukunya. Kenapa kok demikian? Karena itulah nama ruku. Secara bahasa dikatakan ruku kalau seperti itu. Kalau belum maka belum ruku. Masih inhina biasa, masih miring biasa, masih nunduk biasa, belum ruku. Maka beliau katakan pada kemiringan seperti itu. Wa yajibu tuma'ninah, kemudian sudah tuma'ninah. Syaratnya atau rukun yang ada dalam rukun ruku adalah tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Nah, disinilah kita harus tahu. Tuma'ninah aqalluhu, minimal dikatakan tuma'ninah kalau apa? Sukunu harakatihi, dari turun diam dulu sejenak. Sudah ada diam baru bangkit lagi. Meskipun cuma sesaat, yang penting apa? Sudah istilahnya tenang ke posisi ruku baru kemudian balik lagi. Meskipun tidak membaca zikir dalam mazhab sudah sah rukunya atau sudah sah salatnya. Karena dalam mazhab zikir ruku dan zikir rukun itu termasuk sunnah saja hukumnya, bukan wajib. Ini dalam ruku pertama kemiringannya tadi, kemudian harus tumakninah. Ketiga, wa an la yaqsida bihuwihi ghairar ruku. Enggak boleh niat turunnya ke posisi ruku untuk selain ruku. Seperti kasus tadi, kalau dia kelupaan ruku, langsung sujud, ingat
belum ruku, nggak boleh langsung balik ruku. Tapi mana? Berdiri dulu, baru kemudian ruku, melakukan ruku yang dia tinggalkan tadi. Karena syaratnya adalah niatan dia turun dari diri ke bawah harus untuk ruku. Kasusnya gimana kalau sholat berjamaah, imamnya baca ayat sajadah, kemudian Allahu Akbar, makmum ngira pengen sujud tilawah, ternyata imamnya ruku. Nah, makmum sebagian sujud, ngelihat di depannya nggak pada sujud. Oh, ternyata imamnya ruku. Baliknya harus diri dulu atau langsung posisi ruku? Harusnya kalau kita pakai kaidah yang tadi adalah dia harus berdiri dulu, karena dia turunnya bukan untuk ruku, dan itulah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di sini. Adapun sebagian yang lain dari kalangan Syafi'iyah pendapat tidak mengapa dia langsung ke posisi ruku, karena apa? Makmum itu kan posisinya mutabaah saja, ngikutin imam. Jadi dimaafkan niatan dia yang salah. Tapi Allah Ta'ala alam. Yang kedua adalah yang dipilih oleh Ibnu Hajar sini Ibnu Haytami dalam Tuhfah beliau, la budda an yakum, dia harus berdiri dulu baru kemudian ruku. Karena tadi dia niatnya bukan untuk ruku, dan seorang itu tentunya dinilai hukumnya berdasarkan niat. Rukunya dianggap sah kalau dia memang niat untuk ruku. Terkadang kejadian seperti itu, kalau imamnya baca ayat sajadah kemudian imamnya pengen langsung ruku, makmumnya ngira sujud, salah makmumnya, maka berdiri dulu baru kemudian ke posisi ruku. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini terkait dengan minimal ruku. Wa akmaluhu, adapun sempurnanya ruku berarti mengerjakan yang wajibnya dan yang sunnahnya. Apa sempurnanya? Sempurnanya ruku itu dimulai dengan pertama dia takbir dulu. Sebelum turun takbir dulu, Allahu Akbar. Sambil apa? Mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar. Ketika kedua tangannya sudah mulai terangkat, baru kemudian dia gerak. Fa yabtadi'u raf'am at-takbir, dia mulai mengangkat kedua tangan bersama takbir. Fa idza hadza kafahu mankibaihi, kalau kedua tangannya sudah sampai, sudah sejajar dengan kedua pundaknya, inhana, mulai menunduk, wa yamuddu takbiratul intiqal, dan takbirnya memanjang terus sampai ke posisi ruku. Perlu diperhatikan di sini takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Sunnahnya adalah takbir itu dimulai sejak awal bergerak dari rukun ke rukun berikutnya dan berakhir sebelum masuk, atau kalau sudah masuk pada rukun berikutnya. Bukan takbir itu setelah masuk di rukun yang berikutnya. Karena sebagian orang takbir ruku Allahu Akbar, apalagi imam, pengen apa? Tujuannya supaya makmum nggak mendahului imam, nantilah saya takbirnya kalau saya sudah ruku, biar nggak keduluan makmum rukunya. Ini salah. Karena takbiratul intiqal ketika dia bergerak dari rukun ke rukun. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang ini justru orang yang ijtihadnya keliru. Ijtihad supaya makmum nggak duluan, malah dia yang melakukan kesalahan. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, salatnya masih tidak mengaruhi kesahannya. Tapi di mazhab lain yang berpendapat wajibnya takbiratul intiqal, berarti dia meninggalkan perkara yang wajib di dalam salat. Seperti dalam mazhab Hanabilah, meninggalkan hal yang wajib, keliru dalam mengerjakan yang wajib. Bukan pada tempatnya takbir itu setelah di ruku. Di ruku ada zikirnya, takbir itulah ketika bergerak. Makanya beliau katakan wa yamuddu takbiratul intiqal, dia memanjangkan takbiratul intiqal. Maksudnya memanjangkan di situ adalah jangan ketika berdiri saja, atau bahkan mulainya ketika sudah ruku baru takbir, tapi ketika bergerak, ketika ketika merunduk, Allahu Akbar. Selesai takbir Allahu Akbar ketika sudah masuk di posisi ruku. Itu yang disebutkan oleh para fuqaha di dalam masalah tersebut.
Wa yada'u yadayhi ala rukbatayhi. Kemudian ketika ruku meletakkan kedua tangannya di atas atau di kedua lututnya. Mufaraqatal asabi, dengan dia renggangkan jari jemarinya. Tapi tidak terlalu renggang, tapi merenggang biasa, normal. Istilahnya merenggang secara wajar. Dan tidak menekukkan lutut, tapi apa? Intisab. Dia tegakkan saqaihi, tegakkan betis. Tegakkan betis, otomatis lututnya juga tidak menekuk, tapi lurus. Wa yamuddu dhahrahu wa unuqahu. Punggungnya dan lehernya lurus. Bahkan sampai-sampai itu bisa apa? Seandainya itu lurus, jadi lurus, terlihat lurus, rata. Wa yujafi mirfaqaihi an janbayhi, dan kedua lengannya dia berikan jarak dari kedua sisi badannya, karena seorang diperintahkan di dalam ruku' dan sujud untuk menjauhkan antara lengan dengan sisi badannya. Tapi tentunya tidak sampai merunduk banget, jangan karena ingin merenggangkan akhirnya sangat nunduk, tidak. Merenggang dengan wajar, tidak boleh tidak boleh ngapit. Enggak boleh ngapit posisi kedua lengannya. Kecuali pada perempuan, menurut para fuqaha menyebutkan bahwasanya pada perempuan justru sebaliknya. Pada perempuan justru dianjurkannya untuk watadumul mar'ah. Adapun mar'ah perempuan, maka dia mengapit. Tujuannya adalah lebih astar, ini lebih menutup auratnya. Wallahu ta'ala alam. Yang disebutkan para fuqaha ini adalah melihat kepada hal tersebut. Itu membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam hal merenggangkan kedua tangan dari sisi badan sampingnya. Wa yaqulu, kemudian mengucapkan dalam rukunya subhana rabbiyal azimi salasan. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Wa huwa adnal kamal, itulah minimal sempurna. Maksudnya minimal sempurna. Sunnah yang sempurna di dalam bacaan ruku adalah subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau bacaan subhana rabbiyal azim, kalau minimal sempurna. Tapi kalau kurang dari 3 kali, sekali boleh tidak? Boleh, dan sudah mengikuti sunnah. Tapi kalau mana yang sunnah yang lebih akmal, yang lebih sempurna adalah minimal 3 kali. Itu yang dimaksud di sini. Wa yazidul munfarid, dan seorang yang salat sendiri begitu pula imam menambah di bacaannya atau menambahnya jadi 5, jadi 7 atau jadi 9 atau jadi 11 kali. Kalau memang makmumnya enggak apa-apa panjang-panjang ruku, enggak apa-apa diulang-ulang terus subhana rabbiyal azim. Baik. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini sampai pada rukun yang ke-5 ya tadi, ruku, dan juga yang ke-6 yaitu tumaninah di dalam ruku. Kita lanjutkan untuk i'tidal pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wasallam. Silakan kalau